المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna rahimana wa rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi pengurus DKM Masjid Asy-Syamil, seluruh jajaran pengelola Masjid Asy-Syamil, dan tentu yang saya banggakan para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa ma'unah dan inayahnya, tidak mungkin kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak mungkin kita mampu menunaikan sholat zuhur berjamaah dalam keadaan bahagia tanpa terpaksa, kalau tidak karena pertolongan Allah. Jadi wujud pertolongan Allah itu yang tidak terasa dan sering tidak kita sadari adalah ketika hati kita didorong untuk menjalankan perintah Allah dan hati kita dikuatkan untuk tidak melanggar ketentuan Allah. Hari ini saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu sekalian, siapapun yang hadir di masjid ini yang mau sholat berjamaah, insya Allah orang-orang pilihan. Karena ketika Allah tidak menghendaki seorang hamba dekat dengan dirinya, maka Allah akan menjadikan hati seorang hamba itu lalai. Hati seorang hamba itu keras. Walaupun mendengarkan kumandang azan, mereka tidak bergeming, tidak peduli, bahkan tidak ada getaran untuk menunaikan kewajiban. Tetapi kita-kita yang hari ini dikumpulkan oleh Allah, jangankan mendengar azan, sebelum azan saja kita sudah diingatkan oleh Allah jam 11:30 saatnya waktu sholat zuhur. Orang-orang yang demikian subhanallah. Orang-orang yang sudah diingatkan hatinya untuk ke masjid menjalankan sholat, lalu dilanjutkan dengan taklim, mengisi spiritualitas kita, mengisi rohaniah kita dengan ilmu, lebih-lebih ilmu yang sangat penting yang harus kita pahami menjelang masuknya bulan suci Ramadan adalah hati-hati yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih-kekasihnya. Semoga kita diterima oleh Allah semua amal ibadah kita, mulai dari kita melangkahkan kaki dari kantor kita masing-masing, hingga kita sholat qobliyah zuhur, lalu dilanjutkan sholat berjamaah, dan hari ini kita sempurnakan dengan taklim, lalu ditutup nanti dengan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Semoga semua yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh dan bekal terbaik kita di hadapan Allah, dan kelak akan menjadi amalan yang makbulah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah Tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa tema ini penting dibahas, penting dikaji? Karena tanpa persiapan yang baik kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Teori ini berlaku kepada semua hal. Tanpa persiapan yang baik, kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kalau kita ingin lulus kuliah, baik itu S1, S2, atau S3,
Kalau kita tidak persiapan yang baik mau ujian, pasti hasilnya ala kadarnya. Betul apa betul? Demikian halnya Bapak Ibu sekalian saat dulu mau masuk kerja di kantor ini. Sampurna Square, entah kantornya apa saja, tenan-tenan yang menyewa di kantor ini. Kalau saat Bapak Ibu sekalian diumumkan mau wawancara, lalu Bapak Ibu sekalian biasa-biasa saja, tidak mempersiapkan diri dengan teknik wawancara yang baik, materi wawancara yang baik, kira-kira maksimal nggak hasil wawancaranya? Tidak jawabannya. Demikian halnya dengan kita semua yang sudah diikhbar, sudah diumumkan bahwa Ramadan tinggal 2 hari lagi. Apa persiapan kita sebagai orang yang beriman menyambut Ramadan? Kok kita biasa-biasa saja, tidak mau mempersiapkan diri? Insya Allah datangnya Ramadan tidak akan menjadi tamu istimewa. Datangnya Ramadan akan begitu saja menyapa kita lalu pergi tanpa bekas apapun. Berbeda dengan orang yang diikhbar, diumumkan, saudara-saudaraku, anak-anak dan istri-istri, serta suami-suami yang saya cintai, 2 hari lagi akan datang tamu agung. Namanya bulan suci Ramadan. Apa tamu agung itu? Tamu yang Allah ciptakan khusus untuk umat Muhammad. Bulan yang Allah pilih khusus untuk dijadikan waktu turunnya Al-Quran. Bulan yang Allah pilih untuk ditempati 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah pilih, siang harinya orang beriman harus puasa, malam harinya qiyamul lail. Siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, malam harinya qiyamul lail dengan sungguh-sungguh, niatnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun dosa orang itu, insya Allah Allah ampuni salah khilafnya. Amin. Allahumma amin. Itu kabar yang kita terima. Lalu hati kita merasa ini kesempatan berharga. Saya merasa banyak salah dan dosa. Kata ustadz, kata kiai, siapa yang sungguh-sungguh puasanya di siang hari bulan suci Ramadan, mengharap ridho Allah semata, menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dan malam harinya disempurnakan dengan qiyamul lail, sholat malam, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat tasbih, zikir-zikir malam yang panjang, baca Quran. Kalau ada kelebihan rizki, berbagi. Apakah buka puasa atau sahur yang kita ambilkan dari sebagian rizki kita. Semangat itu membara karena ada kabar bahwa Allah akan menurunkan rahmatnya, ampunannya, dan Allah akan membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapet-rapetnya. Lalu kita persiapkan diri kita dengan baik menyambut bulan itu. Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang sukses. Minal a'idina wal faizin. Orang-orang yang kelak akan kembali kepada Allah tanpa salah dan dosa. Dan orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji apa saja persiapan yang harus kita lakukan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, sebagai orang yang beriman, bulan suci Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan perbaikan kualitas iman dan takwa. Sekali lagi, bulan suci Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai bulan perbaikan iman dan takwa. Makanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah pokok di bulan suci Ramadan yaitu puasa diawali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Lihat ayat dalam surat Al-Baqarah ini dengan baik dan seksama. Diawali apa ayat ini oleh Allah untuk menyeru orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Ternyata kalau kita analisis secara semantik, secara bahasa, ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang
iman. Makanya hadiah Ramadan kepada kita semua umat Muhammad, umat terbaik yang Allah turunkan di akhir zaman adalah bulan puasa sebagai momentum kita untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, seruan pertama orang yang beriman. Masalahnya sekarang, apakah orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mau memenuhi seruan ini atau tidak? Jawabannya nanti lihat. Ketika Ramadan datang, orang yang ngaku Muslim, KTP-nya ditulis agama Islam, puasa apa enggak? Kalau dia enggak puasa, berarti Ramadan tidak menambah keimanan dirinya. Dan otomatis kalau imannya tidak bertambah, tidak akan mungkin takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seruan pertama yang Allah minta kepada kita semua orang beriman untuk berpuasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, mari kita ingatkan kepada keluarga kita, bapak-bapak yang hadir di sini, ingatkan pada istrinya, anak-anaknya, temannya, tetangganya, siapapun yang menjadi jangkauan dakwah kita. Jangan diam. Ikhbar, karena itu adalah perintah Rasulullah SAW. Kalau datang waktu Ramadan, kabarkan kepada temanmu, sahabatmu, selain kepada keluarga dekatmu, istri, anak-anak, paman, paklik, bulik, orang tua, dan karib kerabat. Kenapa? Karena itu adalah kabar gembira yang Allah turunkan kepada kita orang-orang beriman. Yang kedua, secara semantik, perintah ajakan dari Allah kepada orang beriman itu untuk apa? Ternyata kutiba alaikumusiyam, untuk berpuasa. Kenapa kok harus berpuasa kita? Karena kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena ternyata ibadah puasa itu juga amalan kewajiban yang juga Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi siapapun yang menjadi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti ada kewajiban puasa. Hanya syariatnya yang berbeda, tata caranya yang berbeda. Puasanya Nabi Daud, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Terus. Kalau kita enggak, hanya 1 bulan utuh. Lebih ringan daripada puasanya Nabi Daud. Sepanjang tahun puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Berat apa enggak? Lebih berat, Pak. Makanya pahalanya puasa Daud itu besar. Karena berat. Sementara umat Muhammad SAW, kita semua, Allah Maha tahu, orangnya kecil-kecil. Sehingga puasanya langsung saja dirapel 1 bulan. Tapi tidak dipotong-potong. Sehingga ini meringankan. Nggak perlu lagi kita mikir kalau udah Ramadan ya dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan kita puasa. Beda dengan puasanya Nabi Daud. Kalau nggak diingetin, hari ini jadi puasa nggak ya? Besok enggak. Sekarang puasa lagi nggak ya? Lupa kita. Berat sekali puasanya orang terdahulu. Ada yang puasanya nabi-nabi terdahulu yang hanya 1 kali buka dan sahur. Jadi kalau bukanya jam 12 malam, maka sahurnya ya jam 12 malam itu. Sehingga dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi nggak boleh makan dan minum. Kira-kira kalau kita kuat apa enggak, Pak? Nggak boleh. Nggak kuat pasti kita. Pasti kita nggak kuat. Allah Maha tahu. Makanya puasanya hanya dari waktu fajar sampai maghrib. Enak apa enggak? Subhanallah. Kalau gini masih nggak mau, terlalu. Ada amalan dan ajaran puasa yang kalau sudah puasa nggak boleh kita gaulin istri kita. Pokoknya kalau sudah waktunya masuk puasa, haram kita mendekat sama istri. Haram kita berhubungan badan. Ternyata umat Muhammad nggak mampu. Nafsunya besar-besar. Betul apa enggak? Akhirnya syariatnya ditetapkan, nggak boleh berhubungan puasa, nggak boleh berhubungan badan ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Setelah waktu buka puasa, boleh apa enggak? Boleh. Umat terdahulu nggak boleh. Sampai jatah kewajiban puasa itu selesai. Misalnya agama Nasrani 40 hari. Agama Yahudi konon 40 hari plus hari apa lagi. Nah kita nggak masalah. Syariat ajaran
Nabi kita Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah yang tidak boleh berhubungan badan saat kita berpuasa di siang hari. Hukumannya berat. Biar kita nggak main-main. Tapi setelah waktu buka puasa, kalaupun tidak ada makanan sama minuman, kita buka dengan cara menggauli istri kita, itu boleh. Betapa ringannya sebenarnya ajaran kita. Kenapa kita tidak mau mengamalkan? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perintah puasa ini adalah kewajiban tidak hanya kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang beriman sebelum kita semuanya. Untuk apa ibadah puasa ini? Allah ingin orang-orang yang beriman yang dilatih dengan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dalam surat Al-Baqarah bagian awal disebutkan, hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Beriman pada yang gaib itu apa? Tentu yang gaib pertama adalah Allah. Allah itu ada, maujud tapi nggak nampak. Gaib. Yang kedua, beriman pada yang gaib itu adalah beriman kepada adanya malaikat yang bertugas mengawasi kita. Mungkar nakir yang nanti akan menanyai kita di alam kubur. Raqib atid yang setiap saat mengawal kita dimanapun kita berada, mencatat kebaikan bagi raqib, mencatat keburukan bagi atid. Malaikat Israel yang setiap saat mengintai kapan masa kita berakhir di atas muka bumi ini sehingga kita cabut nyawanya. Malaikat Mikail yang setiap hari memenuhi kebutuhan rezeki kita. Rizki tidak hanya uang, ada yang sehat, ada yang bahagia, termasuk rizki itu ilmu. Yang hari ini Bapak didudukkan di sini, alhamdulillah, ini nikmat yang tidak bisa dihitung dengan apapun. Malaikat Ridwan penjaga surga, malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Israfil peniup trompet, dan malaikat-malaikat lain yang jumlahnya triliunan. Ada malaikat Hamalatul Arsh, ada malaikat yang khusus menjaga gunung, menjaga lautan. Kita yakin itu semua makhluk Allah ada. Nah, orang yang bertakwa punya keyakinan itu. Apa konsekuensinya? Kalau kita beriman kepada yang gaib, termasuk hari kiamat, kita yakin pasti akan ada, karena hari ini nggak nampak. Kita yakin kepada nabi-nabi terdahulu, tidak hanya Nabi Muhammad. Memang Allah mengutus 124.000 nabi, 313 rasul. Kita yakin. Kita yakin juga kitab-kitab tidak hanya Al-Quran yang benar. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Masalahnya apakah Injil dan kitab Taurat serta kitab Zabur itu masih orisinil atau tidak? Nah, sekarang jawabannya tidak lagi. Karena kalau masih orisinil pasti ajarannya sama, yaitu ajaran tauhid. Tidak akan menyekutukan Allah. Nah, kita yakin Allah pernah menurunkan kitab yang benar tapi sudah dirubah oleh manusia sehingga membuat para pengikutnya tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Keyakinan itu termasuk yakin pada qada dan qadar, tidak nampak. Bahwa nasib kita hari ini ada di tempat ini selamat, tidak runtuh gedung ini karena kehendak Allah. Ada masanya gedung ini runtuh, kapan? Allah yang Maha tahu. Apakah 100 tahun lagi? Apakah 50 tahun lagi? Atau 200 tahun lagi? Pasti gedung ini runtuh. Kenapa runtuh? Apakah diruntuhkan karena dibangun yang baru? Atau runtuh akibat perang? Atau runtuh akibat gempa? Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itulah pemahaman kita tentang qada dan qadar, bahwa setiap kita sudah ditentukan kapan kita mati, kapan kita menerima rizki, kapan kita diuji oleh Allah. Kita yakin semua itu Allah yang bikin. Nah, keimanan kita yang kuat kepada yang gaib ini menjadi ciri utama dari kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita penting membahas ini? Karena banyak orang tidak sadar. Ketika kita merasa yakin pada yang gaib, lalu dianggap cukup begitu saja. Tidak. Beriman pada yang gaib itu punya konsekuensi. Ketika kita yakin bahwa kita diawasi oleh Allah, kita muraqabah, Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada, hatta kita ada dalam satu ruangan yang paling sempit sekalipun, Allah Maha tahu. Dalam Al-Quran disebutkan bahkan Allah tahu ada satu binatang mengerjakan apa, nasibnya seperti apa, yang binatang itu ada di dalam sebuah gua, yang di gua itu ada di sebuah pulau, yang pulau itu ada di luar dari ekosistem tata surya kita. Mungkin di Mars atau di Pluto. Ada gua, ada binatangnya. Allah tahu apa yang dikerjakan dan Allah kasih rezekinya. Sebegitu luar biasa dahsyatnya kekuasaan Allah itu.
Nah, oleh karenanya kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak bermaksiat kepadanya. Kita harus selalu diawasi oleh Allah sehingga kita akan menjalankan semua perintahnya. Disuruh sholat, sholat, suruh zakat, zakat, suruh puasa, puasa, suruh haji, haji bagi yang mampu. Kalau itu yang dilakukan, itulah implikasi dari keyakinan kita pada yang gaib. Nah, kalau kita sudah mantap keyakinannya pada yang gaib, ini ciri pertama orang yang bertakwa. Ciri kedua orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah itu adalah orang yang mampu menjaga sholatnya, mendirikan sholat. Wa yuqimunas sholah. Sholatnya nggak pernah ditinggalin. Mari kita bertanya. Kemarin kita melewati bulan yang sangat agung, bulan yang dipilih oleh Allah untuk diperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj hingga menerima perintah sholat yang kemudian dirayakan setiap tahun sebagai bentuk peringatan sekaligus evaluasi kepada kita bagaimana sholat kita. Mari kita bertanya, menjelang Ramadan ini sholat kita udah oke apa belum? Udah bener apa belum? Karena bagian dari ibadah di bulan suci Ramadan itu sholat. Selain sholat fardu, ada sholat sunnah namanya sholat taraweh. Ya kan? Nah, kita pertanyakan sebelum Ramadan datang, sholat kita udah oke belum? Apa ukurannya oke? Sudah kita laksanakan 5 waktu gak dalam satu hari? Oh sudah. Pertanyaan kedua, udah jamaah apa belum? Kadang jamaah, kadang enggak. Kita perbaiki. Di Ramadan full jamaah. Insya Allah nanti hari pertama pasti full jamaahnya. Tapi lama-lama lambat lagi. Nggak apa-apa, daripada nggak pernah full. Kalau sholat Jumat bisa, kenapa sholat fardu 5 waktu tidak bisa? Berarti kan soal hiroh, semangat beribadah yang naik dan turun. Betul apa enggak? Nah kalau sudah benar jamaahnya, kita tanya lagi, bagaimana sholat-sholat sunnah yang mengiringi jamaah, qobliyah, ba'diyahnya? Sholat-sholat mu'akkadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah. Tapi yang dianjurkan. Sholat apa itu? Tahajud, duha. Bagaimana sholat tahajud kita, duha kita? Sholat witir. Sholat istikharah. Itu semua sudah kita kerjain belum? Belum Pak. Ayo kita planning. Kita rencanakan di bulan suci Ramadan. Kita latih. Kapan lagi? Toh kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Dan tidak lagi perlu sholat. Tidak lagi perlu sujud. Mumpung masih ada kesempatan, laksanakan. Nah, setelah selesai, sudah qobliyah, sudah ba'diyah, sudah mu'akkadah, ada lagi pertanyaan terakhir, yaitu, sudahkah sholat kita khusyuk? Ini pertanyaan berat. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti kita adalah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang bisa sholatnya itu khusyuk. Karena sholat khusyuk itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang imannya kuat. Nah, kalau sholat-sholat kita sudah benar, kita evaluasi, sudah oke, kita tinggal pertahankan dan kita kuatin di bulan suci Ramadan. Tapi kalau belum benar, belum oke, seperti yang saya pertanyakan tadi, ayo kita planning. Kali aja sholat kita itu betul-betul istimewa, siang harinya oke, malam harinya oke, kita ketemu malam Lailatul Qadar. Berarti sholat kita khusyuk, mantap, sesuai ketentuan yang disyariatkan oleh Allah. Ternyata kita laksanakan di malam Lailatul Qadar. Akhirnya Allah membalas, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sholat kita seperti kita mendapat pahala lebih baik daripada sholat yang khusyuk selama 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan. Ada nggak orang hidup selama 83 tahun 4 bulan sholat terus, khusyuk terus? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kepingin ada, kejar. Setiap malam usahakan sholatnya itu benar, khusyuk, jamaah, ba'diyah, qobliyahnya, mu'akadahnya dijaga. Dan kebetulan terus kita jalankan dari malam 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Insya Allah pasti kita akan ketemu malam Lailatul Qadar. Maka ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar adalah orang itu istiqomah dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ini perlu kita rencanakan. Karena kalau tidak kita rencanakan, pasti tidak akan bisa kita capai. Kita akan menjalani Ramadan begitu saja. Ya, waktunya main game, main game. Waktunya lihat HP, lihat HP. Nggak ada yang berbeda antara Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Betul apa enggak? Nah, ciri ketiga orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah adalah
Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk orang-orang yang membutuhkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, bulan Ramadan adalah momentum kita untuk membuktikan apakah kita ini orang yang peduli atau tidak. Karena salah satu hikmah, faidah, manfaat ibadah puasa adalah membangun solidaritas sosial, membangun empati, membangun simpati kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian hari ini mengeluh, waduh ekonomi susah, berat hidup ini. Mungkin Pak Satpam atau OB atau pegawai-pegawai yang bagian disuruh-suruh staf. Atau bahkan pimpinannya mulu susah sekarang ekonomi. Karena begini, begitu, begini, begitu. Ingat Bapak Ibu sekalian, sesusah-susahnya Bapak Ibu sekalian, masih alhamdulillah karena di luar sana ada ribuan bahkan jutaan orang yang terancam di PHK. Bahkan sudah ada yang di PHK. Maka alasan apa kita tidak bersyukur? Nah, ambil syukurnya dulu bahwa masih ada yang kurang, kita bermohon pada Allah semoga Allah memperbaiki situasi berbangsa dan bernegara kita. Agar Allah memperbaiki ekonomi bangsa ini sehingga tidak ada lagi orang-orang yang di PHK. Kalau direncanakan mau di PHK setelah Lebaran, Allah batalkan karena ekonominya membaik. Karena kebijakan pemerintahnya mendukung perbaikan ekonomi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini yang tersimpan di rumah kita, apakah satu bungkus nasi, satu gelas aqua ditambah satu butir kurma, kita beli untuk kita takjilkan, kita kasih orang-orang yang berpuasa berbuka dengan makanan itu, atau kita ingin ngasih setiap hari 10 orang buka puasa dari nasi kotak yang kita siapkan, 10 nasi kotak untuk sahur kita bagikan. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Yang ketiga, setelah beriman pada yang gaib, menjalankan sholat, menjaga sholatnya dengan benar sampai khusyuk tadi. Dan yang ketiga, berbagi kepada orang lain. Orang yang berinfak di jalan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang selalu berada dalam petunjuk Tuhan dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayo kita jadikan Ramadan sebagai momentum perbaikan diri kita. Makanya pertama, siapkan diri kita menyambut Ramadan dengan bahagia, dengan riang gembira, dengan senang. Kenapa? Karena ada satu hadis riwayat, walaupun para ulama mengatakan ini hadisnya dhaif. Sebagian bahkan ada yang mengatakan maudhu, tapi saya tidak ikut kelompok yang mengatakan maudhu. Ya, karena saya membaca ini di Ihya. Ini yang ngarang Imam Ghazali, tentu nggak sembarangan beliau. Tapi kalau dhaif ya, dan hadis dhaif boleh untuk fadhailul a'mal, untuk motivasi kita. Apa hadisnya? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, alias kita senang menyambut Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Artinya apa? Kalau kita senang saja, itu akan mendatangkan ridho Allah, apalagi kita senang lalu semangat mengisinya. Tentu tidak hanya akan dibebaskan dari neraka, tapi akan dimasukkan dalam surganya Allah yang nikmatnya luar biasa, hidup selama-lamanya di sana. Amin Allahumma amin. Jadi yang pertama, senangkan hati Bapak Ibu sekalian menyambut Ramadan. Bagaimana cara kita senang? Silakan Bapak bertanya pada diri masing-masing. Tanya sama istri, tanya sama anak-anak, sama keluarga. Wujud senang itu seperti apa? Apakah senang ini biasa-biasa saja? Atau ada ekspresi yang lain? Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian akan diinformasikan datang pimpinan tertinggi di perusahaan Bapak ke rumah Bapak membawa hadiah. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Kalau senang, bagaimana cara Bapak menyambut pimpinan tertinggi itu? Pasti rumahnya dibersihkan, hati kita dibikin bahagia, masakan kita disiapkan yang macam-macam biar bos bahagia. Karena dia akan datang membawa hadiah. Sementara ini yang datang bulan suci Ramadan, hadiah terbaik dari Allah. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak membersihkan diri kita, jiwa kita, ruh kita, dan rumah kita, keluarga kita dari hal-hal yang akan menghalangi turunnya rahmat Allah. Siap? Senang. Orang-orang dulu biasanya rumahnya dibersihin, dicat, dan seterusnya. Setelah itu hati kita yang kita bersihin. Jangan ada dendam, jangan ada marah, jangan ada benci lagi. Suami istri biasalah berantem itu. Tapi menjelang Ramadan, sayang saya mohon maaf. Ya sayang saya juga mohon maaf. Clear.
Ayo kita sambut Ramadan dengan bahagia. Orang tua minta maaf pada anaknya, anak lebih-lebih minta maaf sama orang tuanya. Tetangga kanan kiri kalau kita punya salah mohon maaf. Teman, sahabat di kantor kalau salah mohon maaf. Ayo kita sambut Ramadan dengan bahagia. Itu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kemuliaan Ramadan, termasuk kemuliaan Lailatul Qadar. Yang kedua, jaga kesehatan kita. Karena ibadah Ramadan tidak hanya ibadah spiritual, tapi ibadah fisik. Ibadah fisik. Apa bukti Ramadan ibadah fisik? Puasa. Kalau orang kena kolesterol, kena mah, kena penyakit lambung, asam urat kambuh, stroke, lemes, sakit-sakitan, bisa puasa nggak? Bisa puasa nggak? Nggak bisa. Karena itu ayo kita jaga kesehatan kita. Kita periksa yang punya penyakit mah, jangan sampai kambuh. Ya, obat mahnya diminum. Mereknya apa terserah. Yang punya kolesterol jaga, jangan sampai kolesterol kambuh. Asam urat jangan sampai kambuh. Semua penyakit antisipasi. Kita perbaiki kualitas kesehatan kita biar saat Ramadan datang Allah memudahkan kita beribadah. Siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Bisa sholat sampai kita selesai waktu fajar. Yang ketiga, rencanakan dengan baik apa yang akan kita kerjakan. Berapa kali kita khatam Quran selama Ramadan? Apakah khatam cuma baca ayatnya saja atau plus artinya? Dan kita amalkan. Berapa kali kita akan ngasih makan untuk buka puasa dan sahur? Berapa kali kita akan mengajak orang-orang sholat taraweh? Pokoknya setiap kebaikan apapun yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan, ayo kita ajak. Kenapa? Karena pahala di bulan suci Ramadan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa nggak ada yang tahu kecuali Allah? Karena saking besarnya. Pahala di luar Ramadan masih ada ukurannya. Satu kebaikan dibalas 10, 10, 100, 100, 700, 700, 1000, 1000, 10.000, 10.000, 100.000. Ada hitungannya. Ramadan tidak. As-saumuli wa ana ajzibi. Puasa hanya untukku, aku yang akan membalas kata Allah. Demikian halnya ibadah-ibadah yang lain. Sedekah di bulan suci Ramadan beda pahalanya di luar bulan suci Ramadan. Makanya ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita rebut malam Lailatul Qadar, kita sambut malam Lailatul Qadar dengan istiqomah sejak 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Siap? Bismillah. Yang terakhir, tentu malam Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang dipilih untuk Allah turunkan Al-Quran. Jangan sampai kita nggak khatam Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah momentum kita untuk membuka kembali lembaran demi lembaran, pesan demi pesan yang ada dalam Al-Quran. Untuk apa kita hidup ini dan kemana kita akan kembali. Insya Allah kalau Ramadan kita persiapkan dengan baik, kita rencanakan dengan baik, kita sambut dengan bahagia, kita akan penuh semangat, penuh motivasi untuk kita beramal soleh di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat nasihat yang singkat ini bisa kita amalkan bersama-sama dan Allah takdirkan kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Kita baca suratul Fatihah. Doa terbaik kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, istri, anak, teman, sahabat kita, untuk orang yang mendahulu kita, khusus orang tua kita, mungkin sebagian suami, sebagian istri, sebagian teman, sahabat. Kita doakan yang sudah meninggal, Allah ampuni salah khilafnya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, Allah jadikan surga tempat kembalinya. Yang masih hidup dari keluarga kita, istri kita, anak kita, teman, sahabat kita, semoga Allah jaga dari mara bahaya, dari musibah, dari fitnah akhir zaman. Allah kuatkan iman, Islam, dan takwanya. Allah lindungi dari segala macam kejahatan siapapun yang ingin berbuat jahat, dan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, bertemu Ramadan dengan penuh semangat beribadah kepada Allah, dan akhir perjalanan kita semua husnul khatimah. Ala hadihin wa ala man nawaina wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa ajdadina wa jaddatina wa syekhina wa masyakhina wa ustadina muallimina wa liman haqquna alaina ajma'ina sya'alillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.